Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 29 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah ya Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pedagang sorgawi. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, sebagaimana Yesus menjual seluruh miliknya untuk dapat memperoleh kami mutiara yang sangat berharga. Demikian juga kami rela menjual seluruh milik kami untuk mendapatkan Kristus yang adalah mutiara yang sangat berharga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita hari ini, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, Rabu 29 Mei 2024, dengan judul Pedagang Surgawi. Ayat tema kita terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 45 yang berkata, "Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah." Injil Kristus adalah sebuah berkat yang boleh dimiliki semua orang. Orang-orang termiskin sama mampunya dengan orang-orang terkaya untuk membeli keselamatan. Karena kekayaan duniawi sebanyak apapun tidak dapat menjaminnya. Hal ini diperoleh melalui ketaatan yang rela dengan memberikan diri kita kepada Kristus sebagai miliknya yang telah dibeli. Pendidikan, bahkan yang tertinggi sekalipun, tidak dengan sendirinya dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Kita harus mencari mutiara yang sangat berharga, tetapi bukan di pasar-pasar duniawi atau dengan cara-cara duniawi. Harga yang harus kita bayar bukanlah emas atau perak, karena ini milik Allah. Abaikan gagasan bahwa keuntungan duniawi atau rohani akan memberikan keselamatan bagi Anda. Tuhan meminta kerelaan Anda untuk taat. Dia memintamu untuk melepaskan dosa-dosamu. Ada sebagian yang tampaknya selalu mencari mutiara surgawi, namun mereka tidak menyerah sepenuhnya pada kebiasaan buruk mereka. Mereka tidak mati terhadap diri sendiri agar Kristus dapat hidup di dalam mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum dapat mengatasi ambisi yang tidak suci dan kecintaan mereka terhadap penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus di jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Hampir menjadi Kristen, namun belum sepenuhnya Kristen. Mereka tampak dekat dengan kerajaan sorga, namun mereka tidak bisa masuk ke sana. Hampir selamat, tapi tidak sepenuhnya. Artinya tidak hampir hilang, melainkan hilang sepenuhnya. Perumpamaan tentang pedagang yang mencari mutiara yang indah memiliki makna ganda. Perumpamaan ini tidak hanya berlaku bagi manusia yang mencari kerajaan sorga, tetapi juga bagi Kristus yang mencari warisannya yang hilang. Kristus, pedagang surgawi yang mencari mutiara yang bagus, melihat dalam diri manusia yang hilang mutiara yang berharga. Dalam diri manusia yang tercemar dan dirusak oleh dosa, dia melihat kemungkinan penebusan. Hati yang telah menjadi medan pertempuran melawan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih, lebih berharga bagi penebus daripada hati yang tidak pernah jatuh. Tuhan memandang umat manusia bukan sebagai makhluk yang hina dan tidak berharga.
Dia melihatnya di dalam Kristus, melihat hal itu bisa terjadi melalui kasih penebusan. Dia mengumpulkan semua kekayaan alam semesta dan menyimpannya untuk membeli mutiara. Diambil dari Christ Object Lessons, halaman 117 dan 118. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini belum lengkap maknanya. Benar, ada pedagang yang mencari mutiara. Lalu, apakah ada hasilnya dan apa yang dia lakukan saat menemukan mutiara tersebut? Mari kita baca selengkapnya dalam Matius 13 ayat 45 dan 46. Demikian pula, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan ini bermakna ganda. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 160 paragraf 5. Perumpamaan tentang pedagang yang mencari mutiara yang indah memiliki makna ganda. Perumpamaan ini tidak hanya berlaku bagi manusia yang mencari kerajaan sorga, tetapi juga bagi Kristus yang mencari warisannya yang hilang. Kristus, pedagang sorgawi yang mencari mutiara yang bagus, melihat dalam diri manusia yang hilang mutiara yang berharga. Dalam diri manusia yang tercemar dan dirusak oleh dosa, dia melihat kemungkinan penebusan. Hati yang telah menjadi medan pertempuran melawan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih lebih berharga bagi penebus daripada hati yang tidak pernah jatuh. Jadi, kita manusia yang telah jatuh ini bagaikan mutiara yang berharga bagi Yesus. Anak Allah rela tinggalkan sorga untuk dapatkan manusia kembali, bahkan rela mati demi kita. Namun, fokus renungan hari ini juga tentang Yesus sebagai mutiara yang berharga. Kita perlu menjual seluruh milik kita agar membeli mutiara itu. Apakah artinya membeli? Apakah kita bisa membeli? Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 5 September tahun 1895 paragraf 1. Kita tidak bisa membeli pemberian ini dari Allah. Kita tidak punya apa-apa untuk membelinya. Kita adalah milik Allah karena pikiran, jiwa, dan tubuh telah dibeli melalui tebusan nyawa anak Allah. Lalu, bagaimana kita bisa membeli anak Allah sebagai harta kita? Kita bisa beli, tetapi bukan dengan harta duniawi, namun dengan membeli. Apakah maksudnya membeli dengan membeli? Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam paragraf yang sama, yang berkata, Yesus bersabda, Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lalu, bayar dengan apa untuk membeli harta abadi? Inilah membeli dengan membeli. Namun, membayar dengan apa pada akhirnya? Dengan apa yang menjadi milik Yesus. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, hal ini semata-mata berarti memberikan kembali miliknya kepada Yesus, menerimanya ke dalam hati dengan iman. Hati kita adalah milik Yesus, tetapi siapakah yang berkuasa dalam hati kita? Bukan Yesus. Karenanya dengan menerima Yesus ke dalam hati kita, itulah wujud membeli dengan membeli. Sebab semuanya kita beli dari Yesus, emas, pakaian putih, dan salep. Saudaraku dalam Tuhan, perumpamaan tentang pedagang yang mencari mutiara yang berharga
hanya 2 ayat, singkat, tetapi aplikasinya tidak mudah. Sebab kita membeli dengan membeli, yaitu dengan menyerahkan hati kita. Tidak mudah untuk menyerahkan hati kita kepada Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 160 paragraf 4. Ada sebagian yang tampaknya selalu mencari mutiara sorgawi, namun mereka tidak menyerah sepenuhnya pada kebiasaan buruk mereka. Mereka tidak mati terhadap diri sendiri agar Kristus dapat hidup di dalam mereka. Inilah pentingnya menyerahkan hati kita kepada Yesus, sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan hati kita dari dosa-dosa kita, bersihkan dari kebiasaan buruk kita. Bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah mutiara yang berharga itu. The Watchman, tanggal 28 November tahun 1905, paragraf 9 berkata, Roh Kristus menghidupkan seluruh jemaat karena mereka telah menemukan mutiara yang sangat berharga. Jemaat mula-mula serahkan hati mereka kepada Kristus, dan Roh Kristus menghidupkan jemaat mula-mula. Sebab Kristus adalah Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Inilah caranya kita membayar dengan segala milik kita. Serahkan hati kita kepada kekuasaan Roh Kristus, maka kita akan hidup. Kebenarannya menggantikan kebenaran kita. Maka kerajaan sorga menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan bagi kami. Perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga mempunyai makna ganda. Yesus melihat kami sebagai mutiara yang sangat berharga, sehingga Dia rela korbankan segalanya untuk memperoleh kami. Demikian juga kami perlu menjual segala milik kami agar kami dapat memperoleh Kristus yang adalah mutiara yang sangat berharga. Dan itu adalah dengan cara menyerahkan hati kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima Roh Kristus kami memiliki mutiara yang sangat berharga itu, dan itulah wujud kami menerima hidup, sebab Kristus telah menjadi Roh yang menghidupkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.